Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bayaki. Yang pertama-tama Abiyani Fumita Sawa Kusamik Ning Mila Ning Zara Ning Ria. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Kali ini saya akan mempresentasikan kitab Safinatun Najah bab 10, yaitu yang pertama cara memandikan mayat. Cara memandikan mayat yang pertama adalah meratakan air. Kalau kita memandikan mayat, kita harus meratakan air dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua kemaluan. Jadi kalau kita memandikan mayat, kemaluannya itu harus dibasuh biar suci, biar tidak ada najis. Kemudian menggosok anggota badan. Kemudian kita harus menggosok sampai bersih. Kemudian menuangkan air 3 kali. Kemudian cara mengafani mayat. Orang laki-laki kalau dikafani itu 3 lapis. Kalau perempuan 1 baju, 1 kerudung, 1 karung, dan 2 lapis kain. Lanjut. Kemudian rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah adalah niat. Sama niat. Kemudian yang kedua adalah membaca takbir. Baca takbir Allahu Akbar. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Kalau kita mampu atau kuat untuk berdiri, maka sholat sambil berdiri. Terus membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca salawat Nabi pada Rasulullah. Kemudian mendoakan mayat itu. Yang terakhir adalah salam. Kemudian cara-cara mengubur mayat. Cara-cara mengubur mayat adalah satu galian untuk menyimpan bau. Jadi harus 1 kali gali biar hilang baunya. Terus menjaga mayat dari binatang buas agar tidak dimakan. Kemudian kuburannya itu harus sedalam orang yang berdiri. Kemudian tangannya terulur ke atas. Kemudian di atas debu atau tanah. Terus menghadapkan ke kiblat. Kemudian membongkar kuburan. Membongkar kuburan itu boleh saja, tapi ada alasannya, ada 4 alasan. Untuk memandikannya, kemudian untuk menghadapkannya ke kiblat, terus untuk mengambil hartanya yang tersimpan, terus dan untuk menyelamatkan kandungannya. Hukum meminta bantuan itu ada 4. Yang satu adalah mubah, yang kedua adalah khilaful aula, yang ketiga adalah makruh, yang keempat adalah wajib. Kemudian yang terakhir adalah zakat. Yang dapat dizakatkan adalah hewan ternak. Yang pertama adalah hewan ternak. Kemudian yang kedua itu emas dan perak. Jika kita tidak punya hewan ternak, kita boleh berzakat dengan emas dan perak. Kemudian boleh dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian boleh dengan harta dagangan. Dan boleh dengan rikas. Dan yang terakhir boleh dengan hasil tambang. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf
apabila salah kata karena saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.